kenapa ya dok korban bullying itu lebih banyak perempuan? Oke. Sebenarnya itu hampir sama, cuman korban bullying itu yang berefek paling besar itu yang terkena efek paling besar itu di perempuan. Karena perempuan dianggap lemah, dianggap takut untuk menyampaikan kalau dia sudah menjadi korban. Akhirnya dia diam. Iya. Dia diam, akhirnya mengambil tindakan sendiri untuk bunuh diri, atau sudah banyak yang akhirnya mengalami gangguan jiwa. Tapi kalau perempuan seringnya menghadapi korban bullying itu verbal, bahkan seksual. Dan rata-rata perempuan pun takut gitu kan Menyampaikan. untuk bersaksi, mereka Iya. takut. Iya, Mereka karena mungkin diancam. merasa malu juga ya Malu, mungkin, Dok, malu ya. dan juga Iya. diancam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kominfo, kembali lagi dalam podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Kali ini bersama saya Egy Dian Rizadinata dan kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa dan juga sangat cantik, yaitu Dr. Dona. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan jiwa remaja dan juga perilaku bullying. Halo dok, apa kabar? Sehat dok? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah Baik. sehat. Nah, Dokter Dona, tak kenal maka tak sayang nih dok. Boleh dong Dokter Dona jelasin sedikit aja tentang background Dokter Dona supaya Sobat Kominfo lebih tahu. Oke, sedikit perkenalan dari saya. Nama saya Dr. Dona Fardila Agus, spesialis kedokteran jiwa. Saya bertugas di RSJ Tampan Provinsi Riau. Saya pindahan dari Sumbar dan baru bergabung di RSJ dari Februari 2024 ini. 2024. Ya. Kalau untuk menjadi dokter kejiwaannya sendiri itu sudah berapa lama dok kira-kira dok? Sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun ya dok. 4 tahun. Oke, Lumayan lah. Siap. Nah kalau gitu langsung aja nih ya dok. Seperti yang kita tahu akhir-akhir ini kasus kesehatan jiwa remaja ini sedang marak ya dok ya. Seperti banyak yang berobat ke psikiater seperti itu ya dok. Jadi hari ini kita akan membahas itu ya Sobat Kominfo ya. Nah langsung aja nih dok, sebenarnya seperti apa remaja yang dikatakan sehat? Sehat itu dok seperti apa? Sehat jiwa. Oke, mungkin kita kotak dulu ya. Pertama mungkin kenapa kita ambil pada komunitasnya ini remaja? Karena remaja ini adalah satu fase kehidupan yang pada saat itu manusianya sedang mengalami goncangan emosional yang dengan egosentrisnya tinggi dan keinginan untuk mencari tahu itu sangat tinggi, akhirnya bisa memungkinkan untuk ada perilaku-perilaku yang mungkin membahayakan. Jadi kalau kita menyinggung tadi kesehatan mental, kalau menurut WHO adalah kesehatan mental itu orang yang sejahtera secara fisik dan mentalnya, dia bisa berfungsi baik dengan dirinya, berfungsi baik di lingkungannya, bisa produktif dia, bisa dia menghadapi stresor, tekanan-tekanan kehidupan yang secara normal terjadi, dan dia bisa mengembangkan diri baik untuk diri sendiri dan berfungsi baik di lingkungannya. Iya, oke, baik dok. Nah jadi sebenarnya faktor apa sih dok yang mempengaruhi kesehatan jiwa remaja tadi dok? Oke, kembali ke yang titik dasar kita tadi. Kalau remaja adalah fase kehidupan yang mengalami goncangan karena kan secara hormonalnya masih belum stabil. Jadi mengakibatkan kondisi emosinya juga masih naik turun, dan remaja masih mengalami proses pembentukan kepribadian. Karena kepribadian seorang itu terbentuk pada usia 18 tahun. Jadi remaja ini banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya yang sangat berpengaruh itu adalah pola pengasuhan. Jadi yang sangat berpengaruh itu lingkungan keluarga. Bagaimana lingkungan keluarganya, apakah baik atau tidak. Pola pengasuhannya sudah bisa matang untuk membentuk kepribadian seorang anak ini atau tidak. Itu yang sangat berpengaruh, barulah nanti lingkungan sekitarnya. Gitu. Berarti pola asuh di lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh untuk pertumbuhan ke depannya ya dok? Iya, pembentukan mentalnya. Iya, benar sekali dok. Nah lalu peran orang tua dan keluarga nih dok dalam kesehatan jiwa remaja ini sebesar apa sih dok perannya? Justru sebenarnya orang tua dan keluarga lah yang sangat berperan pada usia remaja. Malah bahkan itu mulai dari proses awal kehidupan ya sampai remaja. Kalau proses itu proses pembentukan karakternya itu baik,
maka baiklah Maka dia. baiklah Karena dia. dia kan membentuk satu kepribadian itu pada usia 18. Jadi orang tua sangat berperan di sini sebagai patron, sebagai acuan Acuan awal ya, Dok, ya. awal. Jadi seorang anak perempuan akan mengidentifikasi sosok ideal perempuan yang baik itu dari ibunya. Benar sekali. Seorang anak laki-laki juga, seorang anak itu akan mengidentifikasi sosok laki-laki ideal itu dari bapaknya. Jadi sangat besar Iya. pengaruh orang tua. Walaupun zaman sekarang mungkin kita lihat karena pengalihan zaman ya. Iya. Jadi handphone, IT itu sudah sangat ini. Kadang orang tua satu meja tapi hanya menatap handphone sama anaknya itu sangat tidak baik. Kurang sebenarnya. komunikasi Kurang ya, Dok. komunikasi. Seharusnya ada komunikasi terbuka ya, Dok, ya. Komunikasi langsung. Komunikasi langsung. Bukan komunikasi via chatan dengan Iya. anaknya walaupun deketan gitu. Benar, Bukan Dok. begitu. Itu benar-benar sangat berpengaruh ya, Dok. Itu benar-benar ya. sangat berpengaruh. Oke, baik, Dok. Mungkin itu tadi sedikit ya, Dok, tentang kesehatan jiwa. Karena hari ini topik kita ada 2, jadi kita langsung beralih saja ke perilaku bullying. Nah, pendapat dokter apa sih, Dok, terkait perilaku bullying remaja saat ini? Oke. Memang dari data WHO, bullying itu terjadi paling besar pada usia remaja. Iya, benar. Jadi rentang usianya itu terjadi pada usia 10 sampai 19 tahun. Dan lingkungan yang paling banyak terjadi bullying itu malah justru di lingkungan sekolah. Ya, Dok, ya. Kalau data dari UNICEF tahun 2020 dari seluruh negara di dunia, Indonesia mendapat ranking tertinggi bullying di sekolah. Itulah data dari UNICEF itu 2020 245 juta terjadi kasus bullying di sekolah per tahun. Bayangkan itu betapa tingginya kasus itu. Dan 84%-nya itu terjadinya di Indonesia loh. Dan di sekolah. Yang kita pikir itu harusnya lingkungan yang aman. Karena situ untuk pendidikan, tapi justru malah di situ lingkungan yang tempat dari besarnya bullying. Memprihatinkan sekali ya, Dok, ya. Iya. Untuk perilaku bullying remaja ini. Sampai sekarang pun terakhir Egi baca itu masih di top 5 kita, Dok. Iya. Untuk kasus bullying di kasus dunia. Bullying gitu. Ya. Nah, jadi cara mencegahnya itu bagaimana sih, Dok? Simpelnya dulu nih, Dok, untuk lingkungan sekitar. Sebenarnya itu yang kita bisa paparkan, makin menyebarluaskan apa sih itu bullying? Karena kan edukasi ya, Dok. Edukasi. Apa sih itu bullying gitu? Korbannya siapa saja, dan kalau dari bullying itu yang mesti kita lakukan apa, dan jangan, biasanya kan sering korban bullying itu menutup diri karena diancam dan segala macam, jadi dia tidak mau menyampaikan kalau dia sebagai korban gitu. Tidak ada pembelaan. Tidak ada pembelaan, dan dianggap dia lemah, dianggap dia cemen segala macam lah gitu. Jadi, dan kalau juga ada tindakan bullying itu harus ditindak tegas. Benar, Dok. Jadi jangan dibiarkan ada pemaafan di bullying. Kita harus juga memberikan dukungan untuk dan kita aware dengan korban, itu. Ya. Untuk korban. Benar sekali. Apakah saat ini, Dok, perilaku bullying yang paling sering terjadi dan mempengaruhi kesehatan jiwa remaja? Bullying itu sebenarnya banyak ya. Bullying itu ada bullying verbal dengan caci maki, dengan sindiran, segala macamnya. Ada bullying dengan fisik, kekerasan. Bahkan bullying itu juga ada bullying seksual. Sampai tindakan aseksual, mulai dari sedikit-sedikit dan sampai aseksual betul-betul yang sangat menyiksa gitu. Dan kalau yang sekarang ini bahkan ada bullying itu cyberbullying. Itu yang juga tidak kalah tidak kalah ini juga. Biasa ya, Dok, kalau kita lihat mana bullying yang paling berbahaya, tergantung tingkat bullying yang dilakukan. Jadi bukan berarti bullying verbal itu kita bilang bullying verbal yang susah untuk dibuktikan, tapi itu tidak berefek buruk pada seorang. Bullying verbal karena sering pelakunya tidak punya bukti, tidak ada bukti, si korban akhirnya tidak bisa membuktikan membela diri. Lama-lama itu kan berefek pada mentalnya, dan juga akibat paling parahnya itu bunuh diri. Kan makanya angka bunuh diri pada remaja kan sekarang juga meningkat. Yang berbanding lurus juga dengan tindakan bullying ini gitu. Benar sekali, Dok. Tapi yang Egi lihat saat ini yang paling marak itu cyberbullying. Cyberbullying. Sebenarnya itu terlihat sepele ya, Dok. Tapi sangat berpengaruh ke mental anak remaja saat ini ya, Dok, ya. Sebenarnya pembentukan karakter anak ya. Kalau anaknya sudah karakternya baik, karakternya sudah kuat. Jadi dia akan kuat untuk menempuh cobaan di kehidupannya. Sebenarnya kalau kita lihat kan
cyberbullying itu kan seperti tidak nyata gitu. Iya, Tapi benar, Dok. kenapa efeknya begitu besar? Iya. Bahkan sampai membuat orang bunuh diri Iya, gitu. benar. Padahal dia tidak tersentuh, tidak apa, tapi kena secara mentalnya. Iya. Jadi Hanya sebenarnya- melalui kata-kata ya, Dok. Iya gitu. Luar Tapi biasa, bisa, Dok. walaupun cyberbullying itu kan bukan hanya sekedar kata-kata, bisa saja mungkin dia menyebarkan foto-foto Iya. pribadi dari si korban yang bisa diakses orang seluruh dunia. Jadi efeknya memang betul-betul merasa dipojokkan. Nah, ya. jadi besar efeknya. Apalagi itu media ya, Dok, bisa Iya. dilihat oleh siapa saja. Siapa saja dan bisa satu dunia melihat. Iya. Jadi bayangannya Oke, sudah si korban udah jadi overthinking nih. Iya. Dia bakal segala macam nih gitu. Nggak menutup Padahal kemungkinan. cuma dikatain kayak akhir-akhir ini kayak sering banget ada yang bilang maghrib banget gitu. Ya. Itu salah satu contoh Iya. ya. Itu cyberbullying ya, Dok, Saya termasuk berbullying. ya, Dok, Padahal ya. itu hal kecil loh Iya, gitu. hal kecil, tapi kalau terus-terus Terus menerus. Heeh. Itulah dia. Akhirnya korbannya tumbang juga. Iya, Emosionalnya tumbang juga akhirnya. Oke. Nah, lanjut nih, Dok. Kenapa ya, Dok, korban bullying itu lebih banyak perempuan? Oke. Sebenarnya tuh hampir sama. Cuman korban bullying itu yang berefek paling besar itu yang terkena efek paling besar itu di perempuan. Karena perempuan dianggap lemah, dianggap takut untuk menyampaikan kalau dia sudah menjadi korban. Akhirnya dia diam. Iya. Dia diam, akhirnya mengambil tindakan sendiri untuk bunuh diri. Atau sudah banyak yang akhirnya mengalami gangguan jiwa. Tapi kalau perempuan seringnya menghadapi korban bullying itu verbal, bahkan seksual. Iya, benar. Kalau laki-laki seringnya menjadi pelaku malahan di situ Benar. gitu. Dan rata-rata perempuan pun takut gitu kan Menyampaikan. untuk bersaksi, mereka Iya. takut. Iya, Mereka karena mungkin merasa diancam. malu juga ya Malu, mungkin, Dok, malu ya. dan juga Iya. diancam. Benar, Gitu. Dok. Kurangnya dukungan juga ya, Dok, Iya. mungkin untuk terhadap perempuan dalam kasus-kasus seperti ini. Iya, jadi seperti kalau dia bukakan, dia ceritakan apa yang terjadi pada dirinya, dia seperti membuka Iya, aibnya. benar, Dok. Dan kehidupannya ke depannya akan habis lah sampai di situ. Jadi efeknya panjang gitu. Makanya mungkin perempuan malas untuk akhirnya hanya menjadi korban, jadi korban gitu. Takut gitu ya, Dok. Iya, Malu untuk menyampaikan bahwa dia merupakan korban Iya, korban bullying. apa yang terjadi. Bagaimana cara merawat atau penyembuhan korban bullying, Dok? Oke. Itu tergantung sih sejauh mana efek bullying ini pada si korban. Yang paling ringan mungkin sudah mulai mengurung diri, sudah mulai tidak mau interaksi dengan lingkungan sosial. Kalau yang dampak paling buruk ya sampai bunuh diri, sampai gantung diri gitu. Jadi kita berikan dukungan nih pada si korban, kita carikan solusi dan tanpa menyalahkan si korban ini. Dan kalau itu memang sudah bermasalah secara mentalnya, sebaiknya memang mendatangi profesional kesehatan. Walaupun ya orang mendatangi psikiater itu sepertinya ada stigma. Iya, Tapi benar, itu Dok. sebenarnya jangan takut untuk yang mendatangi dokter jiwa itu, psikiater itu bukan hanya orang yang dikatakan gila. Gitu. Itu satu yang perlu kita inikan. Iya, Jadi jangan ragu untuk menyampaikan. Baik, Dok. Terkadang korban-korban seperti itu hanya perlu didengarkan ceritanya Iya, ya, Dok ya. perlu. Cukup didengarkan saja, mereka mungkin sudah merasa lebih Iya. baik ya, Dok. Oke. Apakah ada nih, Dok, isu atau tren kesehatan jiwa yang saat ini di kalangan remaja? Oke. Karena sebenarnya banyak, bukan hanya sekedar bullying. Bullying ini adalah salah satu dari beberapa tindakan yang bermasalah pada remaja. Ada yang lainnya itu bisa gangguan makan. Ya, Gangguan makan ini seperti bulimia. Jadi karena menjaga fisik nih supaya nggak gemuk, nanti juga gemuk ujung-ujungnya dibully lagi, makanya dia membatasi makan. Akhirnya membatasi makan ini prosesnya berlanjut. Kalau dia makannya udah menurut dia lebih dari kapasitas dia sebelumnya, dia akan muntah sendiri. Nah, dan kalau sekarang nih yang paling banyak nih game online, Iya, benar, Dok. pinjol. Nah, itu sudah banyak tuh, dan pelaku kekerasan pada remaja ini yang balap-balap begitu-begitu. Jadi dan mulailah muncul gangguan cemas, berujung pada depresi, dan pada remaja ini juga sering tindakan menyakiti diri. Baik itu dengan tujuan untuk mengakhiri hidup ataupun itu hanya melampiaskan emosinya saja. Seperti self harm itu ya, Dok? Iya, self harm gitu yang
yang sering Iya, kata-kata yang- tren ya iya, saat ini, self harm. Kayak Jadi, pakai silet gitu ya, Dok. Pakai silet atau dia menggigit Iya. atau dia menggaruk Iya, atau dia mencabut rambut gitu. Itu sudah masuk ke tahap yang cukup serius ya, Dok. Kalau mungkin kalau awal-awal mungkin dia hanya mengalami gangguan tidur Iya, atau gangguan kecemasan tidur. gitu ya, Iya, Dok. Kalau udah menyakiti diri sendiri tuh memang harusnya sebaiknya sudah dibawa sudah dibawa. ya, Dok. Bahkan untuk dengan gangguan tidur sekalipun harusnya sudah dibawa. Karena Oke. gangguan tidur itu salah satu gejala dari masalah kejiwaan. Jadi itu gejala, bukan masalah utama. Jadi Itu utamanya gejala. harus kita cari nih Iya, iya, iya. supaya tuntas nih sampai ke akarnya. Oke, baik, Dok. Berarti kayak anxiety, bipolar itu tuh awal-awalnya dari sana ya, Dok. Iya, Kalau itu tuh berarti diagnosanya ya, Dok. iya. Kalau yang gangguan tidur, gangguan makan itu adalah Gejalanya. gejalanya. Ya. Oke. Lanjut nih, Dok. Pertanyaan terakhir nih, Dok. Bila anak remaja kita mempunyai masalah kesehatan jiwa, apa yang harus kita lakukan, Dokter? Yang pertama mungkin kita beri dukungan. Kita percayai. Seringnya mungkin karena sepertinya kan kalau jiwa itu seperti ngambang ya. Iya. Seperti orang kalau menyampaikan kalau dia lagi nggak nyaman, dia lagi nggak enak hati. Kalau disampaikan itu seperti ditangkap orang lain, sepertinya baper, bucin gitu istilah ya zaman Iya. sekarang ya. Benar, Dok. Overthinking gitu. Itu nggak beneran overthinking, tapi itu tidak. Iya. Berikan dukungan, dengarkan dia, berikan dukungan, berikan solusi, dan rasanya itu kalau sudah cukup berat, datangilah profesional kesehatan, datangilah psikiaternya. Berarti mulailah mendengarkan dulu tanpa menghakimi ya, Dok, Tanpa pastinya, menghakimi, Dok. Dengarkan datangilah, dulu gitu. datangilah psikolog, datangilah psikiaternya. Kalau memang itu sudah harusnya diobati, ya harus diobati, jangan dibiarkan. Nah, itu dia ya Sobat Kominfo, obrolan kita dengan Dr. Dona mengenai kesehatan jiwa remaja dan juga perilaku bullying. Nah, dari Dr. Dona sendiri nih, boleh dong kasih tahu motivasi buat anak remaja yang sekiranya saat ini mereka sudah merasa mengalami gangguan seperti itu, atau mungkin nasihat pastinya ya, Dok, untuk perilaku bullying ataupun korban bullying. Boleh, Dok, silakan. Kalau misalkan kita sudah menjadi korban, let's talk, ayo bicarakan, ayo sampaikan, jangan dipendam sendiri gitu. Ayo sampaikan ke orang tua, sampaikan ke pihak sekolah, sampaikan ke teman dekat. Jangan biarkan kita jadi korban yang berlarut-larut gitu. Jangan diam Iya. saja ya, Dok, intinya. Ayo sampaikan, ayo sama-sama kita stop ini semua bullying. Oke. Baik, Dok. Nah, terima kasih ya, Dokter, sudah hadir di podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Ilmunya sangat berguna tentunya untuk Sobat Kominfo sekalian. Oke. Nah, sekian podcast kita kali ini. Buat Sobat Diskominfo, jangan lupa saksikan terus podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel kita. Nah, saya Egidia Rizda dan juga Dr. Dona dan tentunya tim yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.